Kembali lagi pada video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, di mana pertemuan 4 kita akan membahas mengenai optimasi dan metode optimasi. Di sini ada definisi optimasi, ya. Pada prinsipnya mencari nilai terbaik dari sejumlah alternatif pilihan adalah prinsip dasar optimasi. Nilai terbaik bisa berupa nilai maksimal atau minimal, atau nilai kesesuaian atas sesuatu. Untuk harga atau biaya, biasanya seseorang atau perusahaan akan mencari nilai terendah. Untuk keuntungan atau sesuatu yang akan memberikan profit kepadanya, seseorang pastilah akan memilih nilai terbesar. Sedangkan ada juga kasus pencarian atas kesesuaian atas sesuatu, misal memilih jenis makanan tertentu, memilih sekolah, dan lain sebagainya. Namun nilai kesesuaian ini pun harus tetap didefinisikan sebagai nilai maksimal atau minimal. Nilai maksimal atau minimal inilah yang disebut dengan optimal. Sehingga mencari nilai terbaik sebenarnya adalah mencari nilai optimal. Sehingga itulah alasan disebut dengan optimasi. Pencarian nilai optimal tentu bukan akhir dari proses optimasi tersebut. Nilai optimal hanya sebagai indikator dari hasil proses optimasi. Indikator inilah yang selanjutnya berbicara parameter pembentuknya. Ketika kita mendapatkan nilai biaya terendah, tujuan akhirnya bukanlah itu, namun nilai biaya terendah itu dibentuk oleh parameter-parameter apa saja dengan spesifikasi nilai-nilai yang seperti apa. Misalnya optimasi memilih mobil yang akan kita beli dengan harga H, di mana harga H itu akan didapat ketika parameter X-nya bernilai X, parameter Y-nya bernilai Y, dan parameter Z-nya bernilai Z. Sehingga nilai H hanyalah sebuah nilai yang dihasilkan oleh fungsi tujuan dan dari sebuah proses optimasi. Di dalam bahasa teori optimasi adalah sebuah proses pencarian kondisi yang memberikan nilai optimal sebuah fungsi. Sebuah kondisi secara spesifik dapat digambarkan oleh parameter-parameter tertentu. Atau secara lebih umum, optimasi adalah sebuah cara untuk menemukan solusi terbaik dari sebuah permasalahan menurut Walsh tahun 2012. Optimasi heuristik untuk alternatif solusi dengan jumlah sedikit, solusi dapat diselesaikan dengan metode scoring biasa, di mana pembobotan dan penilaian setiap parameter yang akan memberikan nilai fungsi tujuan dapat dilakukan, kemudian secara kasat mata nilai terbaik dapat terlihat. Namun tantangan berikutnya muncul di mana alternatif solusi yang akan diambil bisa saja merupakan jumlah yang sangat banyak, bahkan tanpa batas. Lalu apakah kita dapat menemukan nilai terbaik? Kondisi tanpa batasnya jumlah alternatif solusi akan memunculkan berbagai istilah di dalam optimasi seperti lokal optimum, global optimum, lokal minimum, dan global minimum. Ada 7 jenis metode optimasi yang akan diperkenalkan, yang sebenarnya merupakan metode sederhana yang telah banyak diketahui, khususnya di domain ilmu komputer. Ketujuh jenis optimasi memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, dan bahkan memiliki kekhasan untuk diterapkan pada kasus tertentu saja. Yang pertama ada optimasi full faktorial. Metode optimasi full faktorial ini awalnya merupakan metode sampling di dunia statistik, di mana metode ini digunakan untuk mengambil sampel dalam jenis populasi yang kecil. Karena prinsip dasar dari metode sampling ini adalah melakukan pengambilan sampel untuk semua populasi yang ada. Jenis metode sampling ini pun akhirnya digunakan untuk mencari nilai terbaik dan alternatif nilai yang ada dari alternatif nilai yang ada dengan cara mengecek semua kemungkinan atau alternatif solusinya. Metode full faktorial
ditemukan oleh Fisher tahun 1926, di mana metode desain sampling ini meyakinkan bahwa semua kombinasi level faktor untuk sampling itu didefinisikan dan digunakan. Keuntungan metode optimasi ini adalah bahwa nilai terbaik dan alternatif yang ada pasti dapat dipastikan. Hanya saja metode ini sangat lemah dan tidak efektif untuk jumlah alternatif solusi yang banyak. Yang kedua, optimasi simple random. Metode optimasi simple random ini pun adalah salah satu jenis metode sampling yang digunakan di dunia statistik dan merupakan metode sampling yang paling sederhana. Tujuan metode jenis ini adalah untuk mengefektifkan pencarian. Jika dibandingkan dengan proses sampling full faktorial yang memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel dari seluruh populasi yang ada, metode ini sendiri ditemukan semenjak tahun 1887 oleh Kaufman 1922 di dalam buku Mass Paulet tahun 2002. Di dalam metode ini semua populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode sampel random ini cocok untuk digunakan sebagai metode sampling pada jumlah populasi yang sangat sedikit, namun tentulah sangat tidak cocok digunakan pada jumlah populasi yang sangat besar. Yang ketiga, optimasi Latin hypercube. Berbeda sedikit dengan metode optimasi simple random, metode Latin hypercube menggunakan pengelompokan terlebih dahulu sebelum melakukan proses optimasi. Ini bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang dibangkitkan agar tidak terlokalisir pada sebuah bagian area populasi saja. Metode Latin hypercube sebagai sebuah metode sampling ditemukan oleh Stein tahun 1987. Optimasi hill climbing. Bayangkan kita mendaki gunung atau bukit. Kita akan berhenti mendaki ketika kita telah mencapai puncak sebuah gunung atau bukit tersebut. Optimasi simulated annealing. Secara teknis, prinsip metode optimasi simulated annealing ini hampir sama dengan metode optimasi hill climbing. Hanya analogi awal dan metode optimasi simulated annealing ini datang dari bidang metalurgi. Metode ini sendiri ditemukan oleh Kirkpatrick dan Ernst. Yang keenam ini optimasi water flow. Water flow algoritma adalah sebuah metode optimasi heuristik yang diinspirasi oleh tingkah laku alamiah dari aliran air, seperti air mengalir dari daratan yang lebih tinggi ke daratan yang lebih rendah. Perbedaan kerataan daratan memungkinkan air terbagi menjadi beberapa sub aliran dan beberapa sub aliran akan bersatu kembali menjadi satu aliran ketika mereka bertemu di satu titik tempat yang sama. Metode optimasi N-colony adalah salah satu metode optimasi heuristik yang pada praktiknya khusus untuk permasalahan yang menghasilkan kemungkinan alternatif solusi yang banyak. Nilai teroptimal tidak akan pasti ditemukan. Kemudian selanjutnya ada di sini di pertemuan keempat ini ada tugas individu. Tugas 1 ini dikerjakan secara individu, carilah jurnal ilmiah tentang sistem penunjang keputusan, lalu lakukan review pada jurnal tersebut, jelaskan pokok permasalahan dalam jurnal tersebut, jelaskan juga alternatif dan kriteria serta metode apa yang digunakan dalam jurnal tersebut, manfaat dan kelebihan metode tersebut. Hasil review diketikkan dalam Microsoft Word, dikumpulkan dan didemokan pada pertemuan 7. Sekian.